Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ring Tempuran teman-teman ya. Kali ini saya ingin bicara santai dengan owner dari kandang Aira Farm, yaitu Mas Arif. Beliau pemilik dari 3 sapi di hadapan saya teman-teman ya, di kandang Aira Farm, tepatnya di Tongas Wetan, Kecamatan Tongas Mas ya. Iya, Kecamatan Tongas. Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Dan di sebelah saya ini YouTuber sekaligus pedagang sapi teman-teman ya. Jadi memang muda-mudi yang nggak mau diem di rumah teman-teman. Oke Mas Arif, langsung ke pertanyaannya. Tapi sejak kapan Mas tertarik di dunia peternakan sapi ini Mas? Ini kalau nggak salah Mas, kayak tak iling-iling tahun 2020 Mas, masih baru aku. Masih baru? Masih baru. Itu dulu itu pas cuci sepeda motor Mas, ada orang tua bilang suruh pelihara sapi. Orang nyuci motor itu? Iya, sama-sama kita nyuci motor, ngobrol-ngobrol, suruh pelihara sapi. Dulu kan kandangnya itu Mas, kecil Mas. Oh gitu. Titip sama bapak juga gaduh punyanya orang. Akhirnya kok, ya pertama nggak tahu Mas, kan saya orang Surabaya. Pokoknya kasih makan gitu. Kalau sapi kasih minum, tak kasih minum terus sampai perutnya besar. Tapi nggak gemuk. Akhirnya aku coba punya rezeki pakai kandang ini. Jadi awal pertamanya itu sampai memang nggak ada ketertarikan di dunia sapi awalnya. Nggak ada, aku orang Surabaya. Jadi lantaran cuma ngobrol dengan seorang bapak-bapak di tempat sampai kerja nyuci motor. Enggak, itu pas aku nyuci motor. Oh, sampai nyuci motor juga. Nunggu Mas, sama-sama nunggu, sama-sama ngobrol. Nah, bapak itu kebetulan pelihara sapi gitu. Iya, pelihara sapi, terus ngobrol-ngobrol aku ini pelihara sapi. Ngobu sapi kan, saya nggak bisa bahasa Madura Mas, cuma tahu aku pelihara sapi. Terus dipikir-pikir kok enak gitu. Maksudnya kok dipikir-pikir kok nyaman gitu masukan dari bapak itu. Ya nyoba aku tanya Mas, tanya istri, terus istri tak suruh tanya mertua, berapa harga sapi Mas kan gitu. Akhirnya beli pedet kecil gitu Mas. Yang namanya juga nggak tahu Mas ya. Mertua bilang jangan dikasih minum terus, nanti kalau perutnya besar kan, kalau kecil kan nggak bisa Mas dikasih banyak minum. Akhirnya itu nggak tak, pokoknya kalau seneng Mas kalau ngasih minum itu Mas. Akhirnya aku nyoba dapat rezeki itu buat kandang ini. Akhirnya aku sendiri yang pelihara gitu Mas. Mungkin jodoh deh aku. Awalnya berapa sapi Mas sampean Mas? Awal pertama pelihara? Dulu punya 4 aku Mas. Oh, pertama beli langsung 4 ekor? Enggak, dulu itu di sana itu beli 3 pedet, Mas. Pedet 2 sama 1 agak besar, 3. Terus tak pindah jantan sini, semua, jantan semua, enggak ada perempuan. Oh, terus gitu. tak buat kandang ini tak pindah ke sini, aku beli lagi 1. Oh, 1. Jadinya 4 Mas. Oh gitu. Udah berapa kali jual sapi sampean Mas? 1, 2, sekitar 5 kayaknya Mas. 5 kali ya? Iya, kayak masuk kategorinya sampean juga baru di sapi ini Mas ya? 2020. Pertama kali beli pedet harga berapa dulu Mas? 12 Mas, 12.200. 12.200. Pelihara berapa bulan? Enggak Mas, 1 tahun Mas. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Itu lakunya 14 Mas. 14. 14, yang satunya itu rugi Mas. Rugi pakan. Beli 13,5. Lakunya 13,5. Oh gitu. Awal-awal kayak gitu Mas ya? Emang kayak gitu Mas. Makanya kan dari peternak senior kayak Hermawan, Setiap Farm itu pernah rugi sampai 100 lebih Mas. Bukan rugi mati loh Mas, enggak. Dia ruginya itu dari pakan. Itu nyata Mas? Nyata itu Mas, semua. Aku kan belajarnya dari YouTube Mas. Bukan dari orang-orang bilang, cuma tak anu lagi Mas. Tak saring lagi. Jadi otodidak sampai belajarnya? Belajar otodidak. Yang penting itu sayang Mas. Kalau sekedar suka nggak bisa, harus sayang. Kalau suka aja, kalau sapi rewel apa gitu Mas, nggak enak makan, pasti dibiarin Mas. Kalau sayang dicariin Mas. Kenapa sapi ini? Terus dikasih pakan kayak gini kok nggak gemuk-gemuk, jadi kurang gitu. Harusnya ini udah gemuk ini Mas. Ini nggak tahan, ini nggak tak perhatikan. Yang paling ujung itu yang merah itu Mas ya. Nah setelah itu sampean anggap awal-awal anggaplah rugi Mas ya. Nah terus generasi berikutnya, yaitu pas rugi itu akhirnya aku nyoba Mas. Nyoba beli kedelai murni. Kedelai murni itu tak rebus, terus tak seleb, terus beli apa aja Mas. Gimana caranya sapi itu bisa gemuk? Kalau masalah untung nanti aja wis. Pokoknya gemuk dulu Mas ya. Terus. Habis itu
tak kasih apa aja, tak kasih singkong tak kasih, tak parut sama kayak parutan pakai mesin itu mas, tak parut gitu. Itu akhirnya kok gemuk, akhirnya laku 65 mas, 2 mas, beli 35, 2 ekor mas, belinya laku 35 laku 65. Iya 65. Waduh, hampir separuh itu mas ya. Dari itu akhirnya temenku yang di sini tuh lihat akhirnya ngikut mas. Oh, banyak pada akhirnya banyak. Jadi sampean pertama merasakan manisnya pelihara sapi di situ mas. Di situ mas. Akhirnya itu tak cari, oh sambil kita lihat bibitanya juga mas, cara milih sapinya juga. Oh gitu. Kalau udah keliru pemilihannya, udah wis mas. Udah wis. Jadi sampean dulu pilihnya random mas, maksudnya wis sembarang pilih. Iya. Awal-awal. Kalau yang itu yang dulu belum tahu ya apa kata bapak mas. Kalau yang kedua, yang ketiga aku sendiri. Oh sama sendiri. Kadang jadi di pasar itu nggak sampai, nggak harus dapat mas. Kadang nggak dapat pulang mas. Oh gitu. Iya. Jadi sampean harus tak paham ya, maksudnya cara pemilihannya. Bagi sampean ya apa kategori sapi yang bagus untuk digemukkan? Itu untuk digemukkan untuk jangka gimana mas? Kalau untuk jaga penggemukan hanya sekedar 6 bulan harus yang koel harusnya mas, yang udah pongkak kayak gini. Udah kan cepet mas. Kalau pingin buat kontes beli umur di bawah 1 tahun kayak 6 bulan 5 bulan itu aslinya ketuaan lah ya. Iya, aslinya ketuaan itu. Kalau bisa umur 5 bulan mas, 5 bulan sampai 4 bulan. Kalau peliharanya untuk penggemukan jangka 1 tahun atau 2 tahun mas? Kalau 2 tahun ya harus pedet mas. Harus pedet ya. Kalau kayak gini cuma 6 bulan udah enak mas. Oh gitu. Jadi untuk pelihara yang 6 bulan mending beli yang koel. Yang koel. Nah sedangkan yang untuk jangka panjang mulai dari pedet ya. Nah, karakter sapi pedet yang bagus itu kayak apa mas? Apa dari segi penulangan? Ya nomor 1 penulangan mas. Kalau bisa itu kita belinya pedet itu di tempat peternakan, lihat babonya mas. Oh lihat babonya. Kalau bisa lihat babonya. Kalau udah babonya besar, anaknya kecil, insya Allah besar nanti mas. Gitu. Makanya aku berani itu mas. Itu nggak bisa ditawar sama sekali mas. 16 itu mas. Jadi harus detail itu mas ya. Oh mas, agak susah. Gitu ya. Agak susah. Cuma kalau emang ada di pasar ya ada juga. Yang terpenting itu tulangannya besar, kulitannya tebal mas. Tebal kayak wedus gimbal gini kalau bisa. Kulit yang tebal mas yang ya. Tebal tapi kulitnya tebal tapi lemes gini mas. Bukan tipis. Gitu. Tebal mas kayak itu kan modelnya kayak tebal tapi glember gini mas. Jadi ngisi dagingnya itu banyak nanti. Gitu. Itu tipsnya teman-teman ya. Nah setelah itu mas, anggaplah itu seputar cara memilih sapi yang baik dan benar. Kemudian cara perawatannya nih mas, menurut sampean sendiri apa versi sampean? Harusnya kalau perawatan itu kalau tiap pagi harusnya sebelum itu dibersihin dulu mas. Maksudnya dimandiin mas. Kalau udah mandi, kalau aku ya gini ya, kalau aku di sini mas, mungkin ya nggak jauh itu tempatnya. Kalau pagi kalau bisa tak mandi dulu sambil kita rebus mas, rebus singkongnya. Oh rebus singkongnya. Iya, habis bersih semua, kasih singkong, kasih comboran itu. Comboran ya istilahnya ya. Comboran itu kalau udah udah kasih rumput, habis kasih comboran kasih rumput. Tinggal udah mas dikasih itu air minum biasa mas. Oke. Comborannya apa aja mas kalau boleh tahu mas? Comborannya kalau nggak ada kulit kedelai ya ampas saja nggak apa-apa. Ampas tahu. Ya kan sama mas, kandungannya kan sama juga. Yang proteinnya sama ya. Sama. Kalau apa itu yang karbohidrat itu kalau bisa singkong itu bagus. Singkong itu. Kalau dedak itu masih banyak seratnya. Tergantung kalau dedaknya halus karbohidratnya banyak. Kalau dedaknya kasar seratnya yang banyak mas. Oh gitu. Nggak keserap. Siap. Itu aja dah mas. Sama apa mas ya? Ya itu mas, sayang kalau bisa itu kalau peternak pemula ya gimana caranya gemuk dulu mas. Jangan lihat nanti rugi gini, tambah rugi. Oh, gitu. Jangan dipikirin mas ya. Iya, udah wes biarin dulu. Sambil kita kontrol. Cepat gemuk. Sambil kita mas, kita teliti. Pakannya segini, lihat kondisinya kok. Jadi itu. Ngasih comborannya itu sehari berapa kali mas? Kalau bisa 3 kali mas. Kalau bisa pagi kayak gini. Kita 100% mas ya. Kalau pagi kalau bisa itu sekitar 30%. Terus yang 20%, 30% sama yang malam itu 50%. Tapi tetap 100% gitu loh mas. Jadi pagi 30%. Ya, anggapnya 30%. 20%-nya? 20%, ya 20%, 30% sama 50%. Pokoknya dibagi mas. Dibagi. Yang penting itu paginya nggak usah banyak-banyak, nanti sorenya itu
lumayan banyak, malamnya kalau bisa banyak sampai lagi. kenyang, Mas. Menjelang tidur itu sapinya kalau Mas ya. bisa. Oh gitu ya. Sampai benar-benar dia itu udah nggak mau. Oke. Cepat. Merasakan paling manisnya pelihara sapi ini apa bagi sampean Mas? Sehat badan, Mas. Sehat badan. Ini pasti, Mas. Soalnya gerak terus Mas ya. Tapi kalau udah pikirannya udah sapi nggak mau makan, terus pikirannya kemana-mana, udah capek, langsung 2 hari kemarin aku tidur di sini, Mas. Nggak pulang aku. Tapi sehat, Mas. Jadi rumahnya beliau ini di Sumber Taman. Sumber Taman, Mas. Kandangnya di Tongas, jadi PP sekitar 30 menit Mas ya. 30 menit, Mas. Demi kesayangan. Ya, Oke. Yang penting sayang sama senang. Kalau udah pikirannya enak, Mas. Kalau sapi itu enak udah, Mas. Enak, Mas. Pokoknya pelihara sapi itu, Mas. Iya, iya. Pernah merasakan laba tertinggi berapa Mas sampean Mas? 18,5 yang kemarin, 18,5 sama 16. 18,5 juta, 18.500 ya. Iya, 18.500. Itu pelihara berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan 18.500 itu kalau di kos per bulan berapa ya kira-kira? 3 juta Mas ya? Ya, hitungan 3 kasar juta. 1 juta lah, Mas. Hitungan kasar itu ya, 1 hari 1 bulan 1 juta. Hitungan gitu. kasar. Cuma gini, Mas. Kalau kita udah jadi peternak besar ya, udah kapasitas besar. Nanti bisa ngolah sendiri. Yang mahal itu kan kita beli eceran, Mas. Oh gitu. Kalau Jadi seandainya ya 18 juta itu ketika dikurangi biaya ya sekitar 6 bulan 6 juta lah ibaratnya gitu. Oh, udah 12, Mas. Gitu ya. Bisa 6 bulan kita nabung sampai dapat 12 Gila, juta. ya itu. Nggak mau. Itu dari 1 ekor sapi kalau kita punya banyak lebih banyak Lebih Mas banyak. Nanti kita bisa ngolah sendiri pakannya, Mas. Nanti gitu. kita ngolah sendiri apa pakannya yang terus kita belinya bukan eceran lagi. Kan, Mas. Kita bisa buat apa? Pakan-pakan sendiri kayak fermentasi gitu, Mas. Oke. Loh, kalau pengeluaran untuk sapi per bulan berapa kira-kira, Mas? Kita hitungnya per sapi lah. Biaya untuk sapi 1 juta, Mas. Per bulan? Per bulan. Sampai sini 1 juta. 1 juta, Mas. Satu sapi itu, Mas. 1 bulan, Mas. Dari segi comboran, pakan. Iya, pokok comboran kalau makan sambil ngarit ya? Sambil ngarit, cuma kadang kalau nggak ngarit ya. Pokoknya 1 juta itu udah, Mas. Oh gitu, ya pantas teman-teman. Pantas lakunya sampai 6 bulan menghasilkan 18 juta. Anggap kalau per sapi 1 juta, kemarin laku 18 juta berarti dikurangi modal sisa 12 Mas ya. 12. Anggaplah 22 juta. 2 juta per bulan Mas. Itu untuk 1 ekor sapi. Kalau 3 ekor sapi ya 6 juta. Gitu. Kalah PNS Mas. Jadi gini, kalau kita pelihara 6 ya Mas. Iya. Mungkin 1 yang buat korban Mas, buat apa? Buat modal lah istilahnya. Iya, ibaratnya buat ini hidupin ini Mas. Oh, ibaratnya gitu. untungnya satunya itu. Untungnya 1. Nanti pasti Mas, pasti kita kalau udah peternak besar nggak mungkin kayak gini udah Mas. Udah fermentasi. Kalau kayak gitu nggak bisa Mas. Harus pakan-pakan yang alami. Kalau kayak gini bisa fermentasi itu kayak di apa ya Mas ya? Kayak fermentasi kayak buat tape itu Mas. Jadi disimpan dulu. Oh. Makanya itu Mas. Iya. Disimpan. Nah, untuk Mas. Nggih. Nah, untuk apa? Yang laku sekitar yang laba 18 juta itu. Itu sampai belinya berapa dan lakunya berapa? 16,5. Lakunya 35. Oh, lakunya 35. Nama sapinya apa dulu? Nggak tak kasih nama. Oh, kata kasih nama. Lah, memutuskan nama Aira Farm ini, ya apa ceritanya? Anak nomor 2 Mas. Oh, namanya Aira. Aira. Jadi sudah paten Aira Mas ya? Iya Mas. Oke. Aira. Oke, itu aja Mas ya. Ya. Gak usah panjang-panjang teman-teman, sudah mencakup semuanya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya sudah sedia saya wawancarai. Sekian dari saya Reng Temporan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.